everybody gotta do. What? Cerita berawal di meja kasino. Ada salah satu orang yang namanya sangat terkenal dan disegani oleh para pemain dunia perjudian. Dialah sang dewa judi Kochun. Saat ini Kochun tengah ditantang oleh seorang pemain dari Jepang yang ingin menguji seberapa hebat kemampuannya, di mana permainan pertama adalah Mahjong. Dan tak butuh waktu lama, Kochun bisa dengan sangat mudah memenangkan permainan pertama tersebut. Permainan kedua adalah permainan dadu, di mana si pria Jepang ini bertukar posisi dengan anak buahnya yang memang seorang pemain dadu profesional. Yang jika dilihat dari tato dan gerakan tangannya, jelas dia bukanlah pemain dadu yang ecek-ecek. Saat itulah kita akan melihat betapa tajamnya insting seorang god of gambler, di mana julukan yang disandangkan padanya jelas bukan sekedar isapan jempol belaka. Karena telinganya jelas lebih peka dari orang normal yang membuat Kochun sudah bisa menebak hasil dari kocokan wanita tersebut. Giliran Kochun yang bermain, dia pun meminta kocokannya diganti dengan yang lebih berat dan lebih keras, yang mana kocokan seorang pria sejadi jelas lebih cepat dan lihai dari kocokan seorang wanita, sampai-sampai membuat satu dadu hancur yang menghasilkan kemenangan telak bagi Kochun. Tentu saja, tantangan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, di mana pria Jepang ini faktanya ada maksud tersembunyi, yakni meminta bantuan kepada Kochun untuk mengalahkan seorang gambler asal Singapura, yang telah membuat ayah si pria Jepang ini bangkrut dan tewas karena bunuh diri. Saya pasti tidak akan menghasilkan kekacauan, karena Kochun adalah tipikal orang yang tidak tegaan. Apalagi si pria Jepang ini sempat akan bunuh diri juga. Akhirnya Kochun mau membantunya dan sebagai hadiah, si pria Jepang pun memberikan bodyguard terbaiknya, yakni seorang pria Vietnam bernama Luung. Kita panggil saja Naga, ini orangnya. Singkat cerita, Kochun yang sedang melihat anak didiknya bermain bersama beberapa gambler profesional, yang salah satunya adalah pria kaya bernama Nem. Di mana saat anak didiknya terus mengalami kekalahan, Kochun pun memutuskan untuk turun tangan yang membuat para gambler ini sedikit agak ketar-ketir. Sebagai seorang god of gambler, Kochun nyatanya tidak selalu serius dalam setiap permainan. Bahkan ketika kartunya jelek, Kochun dengan santainya menggos para gambler ini dengan menaikkan taruhannya 5-28 yang secara mengejutkan membuat para gambler ini mundur tanpa tahu bahwa kartu Kochun benar-benar sangat jelek. Permainan pun terus berlanjut sampai tersisa Kochun dan Nem, di mana Nem yang gengsian dan tidak mau kalah pun nekat menaikkan jumlah taruhannya melebihi yang ada di meja, yang pada akhirnya membuat Nem harus menyesal karena mengalami kekalahan dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar. Kochun yang sudah paham watak Nem pun sadar betul jika Nem pasti tidak akan ikhlas dengan kekalahannya, sehingga Kochun sengaja memerintahkan supirnya untuk pulang duluan sedangkan dirinya akan pulang naik kereta api. Dan benar saja, Nem pun menugaskan anak buahnya untuk mencegat mobil Kochun yang ketika berhasil dicegat, si supir pun terpaksa buka suara bahwa Kochun telah naik kereta api. Saat itulah kita akan melihat kemampuan si naga di mana dia mampu menghajar beberapa anak buah Nem dengan cukup mudah, yang menandakan bahwa naga bukanlah orang yang sembarangan. Khawatir dengan anak buah Nem yang lain, Kochun pun menugaskan naga untuk mengurusi sisanya, sedangkan dia sendiri memutuskan turun di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota yang ternyata itu adalah jalanan kecil yang sering dilewati Michael, yang secara kebetulan ada si pria India bersama dua anjing galaknya. Entah anugerah seperti apa yang dimiliki Kochun sampai-sampai bisa membuat dua anjing galak ini ketakutan. Namun ketika Kochun akan melanjutkan perjalanan, dia pun tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh Michael hingga membuatnya terguling dan kepalanya terbentur batu. Gila, ini sebuah ulah kita. Rasa ini tanggung jawabnya, Michael pun terpaksa membawa Kochun ke rumah kumuhnya, di mana saat mereka memeriksa dompetnya, di sana tidak ada KTP atau nomor kerabat yang bisa dihubungi. Sehingga Michael dan kawan-kawan terpaksa harus mengurusinya sampai Kochun benar-benar pulih kembali. Tak disangka peristiwa tersebut ternyata membuat Kochun mengalami amnesia dan juga memiliki kepribadian seperti seorang anak kecil, di mana kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh Michael dengan mengajak Kochun ke tempat judi, yang walaupun Jensur melarangnya,
Michael tetap membawanya karena Ko Chun masih memiliki uang simpanan terakhir yang dibawanya kepada si bos pemilik tempat ini. Michael mengaku bahwa dia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya sehingga tanpa ragu si bos pun bersedia menerima tantangan Michael untuk bermain kartu dengan Ko Chun. Saatnya bermain, Michael dan si sahabat pun terus mengapitnya dan memberitahu supaya Ko Chun bermain hati-hati dan jangan asal menaikkan jumlah taruhan, di mana si bos yang melihatnya pun lama-lama menjadi kesal. Dan menyuruh mereka berdua untuk diam saja dan biarkan Ko Chun bermainnya sendiri. Dan hebatnya adalah, meskipun Ko Chun sedang hilang ingatan, kemampuan insting dan tingkat kepekaannya sebagai seorang dewa judi ternyata tidak ikut hilang. Di mana pada momen ini wajah Ko Chun terlihat sangat serius seperti sedang benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya yang akhirnya membuat Michael dan kawan-kawan untung besar dari permainan tersebut. Kemenangan itu pun membuat Michael dan kawan-kawan menjadi penasaran tentang siapa sebenarnya si Ko Chun ini. Keputusan yang dia ambil pasti selalu benar. Nah, dalam uji coba ini, Ko Chun terbukti mampu merubah kartu yang ada di tangannya, entah bagaimana caranya. Mereka pun kaget, bingung sekaligus senang akan hal itu. Dari situ Michael dan kawan-kawan pun terus memanfaatkan Ko Chun dengan bermain judi di tempat yang berbeda, hingga akhirnya mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak dan mampu membeli sebuah mobil untuk pertama kalinya. Karena mereka terlalu berfoya-foya, uang hasil kemenangan pun langsung ludes dalam sekejap, sehingga Michael memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang rentenir. Beliau bernama Paman Sing. Tak ingin membuang waktu, Michael pun langsung mengajak Ko Chun ke sebuah tempat judi di mana Ko Chun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya pun nampak ogah-ogahan untuk bermain. Saat keluar dari toilet, Michael pun sangat dibuat terkejut saat mengetahui Ko Chun telah menghabiskan seluruh uang taruhannya, yang dimana itu adalah bentuk kekesalan Ko Chun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya. Alhasil, Michael yang kesal pun meninggalkan Ko Chun di pinggir jalan di mana saat Michael akan pulang. Dia pun tak tega jika harus meninggalkan Ko Chun sendirian sehingga dia memutuskan untuk kembali dan mengajak Ko Chun untuk pulang bersamanya. Karena takut ditagih oleh Paman Sing, Michael pun membawa Ko Chun pindah ke sebuah rumah mini milik salah satu temannya, di mana Paman Sing mengetahui tentang hal tersebut dan mengirim anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Terjadi kejar-kejaran di samping gedung yang sedang dibangun di mana Michael yang gesit pun memanjat di antara bambu, meski akhirnya dia berhasil tertangkap juga. Esoknya, Zan pun datang ke tempat Paman Sing untuk meminta Michael dilepaskan, di mana Zan mengatakan bahwa dia sudah membawa seseorang yang akan menjadi jaminan untuk Michael, yaitu sang dewa judi. Paman Sing pun meminta Ko Chun untuk menunjukkan kemampuannya yang mana pada awalnya Ko Chun mengalami kesulitan hanya untuk memainkan setumpu kartu, tetapi ketika coklat favoritnya sudah masuk ke mulut, jangankan memainkan kartu, memainkan si bilah pisau saja dia bisa sangat lihai, sampai-sampai membuat Paman Sing ketakutan. Singkat cerita, Michael dan Ko Chun yang didatangi oleh si naga. Awalnya mereka menganggap jika naga adalah orang yang jahat yang ingin membunuh Ko Chun. Tetapi ketika munculnya para penjahat utusan Sinem, disitulah naga membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bodyguard yang setia terhadap bosnya. Baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi yang membuat mereka semua berpencar. Di mana Ko Chun yang ketakutan mendengar suara berisik tembakan pun memilih untuk bersembunyi dan menjauhkan diri dari konflik, yang justru mempertemukan dia dengan si Samsul yang sadar jika Ko Chun sudah hilang ingatan sehingga Samsul memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga. Tapi tiba-tiba, Michael berhasil membuat Samsul tak sadarkan diri. Ketika Ko Chun lari ke arah lain, di situ ada si naga yang sedang kesulitan, bahkan nyaris tewas jika saja tidak ada yang menolongnya. Disitulah sedikit ingatan dewa judi pun muncul.
Dan setelah membantai habis semua penjahat, Ko Chun yang kembali ke anak kecil pun seketika terkejut dan segera lari dari sana. Di mana ketika ia sedang berlari, ia tak sengaja terjatuh yang membuat kepalanya terbentur. Dilanjutkan dengan ditabrak mobil yang membuat kepalanya membentur kaca mobil tersebut. Hingga akhirnya dia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian tersebut, Ko Chun akhirnya bisa mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Di mana saat siuman di situ sudah ada si Samsul yang mengatakan bahwa selama Ko Chun menghilang Yuli mengalami depresi berat. Saat itulah muncul Michael yang langsung menyerang si Samsul. Namun karena Ko Chun tidak ingat dengan apa yang terjadi kemarin bahkan si Michael Michael justru dibawa para petugas dan dianggap sebagai orang yang halu. Setelah pulih, Ko Chun pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih. Yang biasanya selalu ada Yuli yang menemani. Kini Ko Chun pun harus melanjutkan kehidupannya sendiri. Tanpa ada kehangatan yang selalu diberikan oleh Yuli sebelumnya. Singkat cerita, Samsul sudah memesan sebuah kacamata khusus berikut dengan kartunya di mana kacamata tersebut memiliki teknologi yang bisa membuat pemakaiannya melihat tembus pandang. Sehingga dewa judi sekalipun tidak akan memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Hari itu pun tiba, pertandingan sendiri akan diadakan di sebuah kapal pesiar. Di mana Michael yang khawatir dengan keselamatan Ko Chun pun nekat menyamar sebagai pramusaji. Ia mencoba kembali menjelaskan bahwa Samsul orang kepercayaannya telah berkhianat dan berniat jahat kepadanya dan apabila Michael benar-benar serius dengan semua perkataannya, Ko Chun akan mengobrol dengannya setelah pertandingan selesai. Sementara itu Michael diizinkan untuk ikut masuk, dan diminta untuk diam dan menunggu sampai pertandingan beres. Dan inilah pertandingan penentuan untuk menunjukkan siapa raja judi sebenarnya. Permainan pun dimulai dengan masing-masing dari kedua belah pihak yang memeriksa kartunya. Yang tentu saja Samsul sang pengkhianatlah yang akan memeriksa kartu-kartu tersebut. Babak pertama pun dimulai dengan uang taruhan $20.000. Di mana Kamsing yang bisa melihat setiap kartu pun jelas bisa merebak dengan mudah. Sehingga ketika kartunya jelek Kamsing pun memilih untuk mundur pada babak pertama tersebut. Babak kedua permainan pun semakin sengit di mana Ko Chun yang percaya diri pun menaikkan taruhan hingga $5 juta atau sekitar 71 miliar rupiah. Yang jumlah tersebut sangat-sangatlah banyak. Dan lagi-lagi Ko Chun kalah dalam babak kedua ini karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Kamsing dengan kacamatanya jelas memiliki peluang kemenangan sebesar 100% bahkan melawan seorang dewa judi sekalipun. Babak terakhir tepat saat sedang pembagian kartu, Ko Chun pun langsung menutup kartunya ketika si Abah sedang menyalakan cerutu. Sehingga satu kartu tersebut jelas tak bisa dilihat oleh Kamsing yang membuat Ko Chun memiliki sedikit peluang untuk bisa menang. Karena modal dari orang Jepang sudah habis, Ko Chun pun nekat menaruhkan sertifikat rumah dan semua aset barang berharganya yang nilainya lebih dari 700 miliar rupiah milik pribadinya. Sehingga Kamsing yang merasa percaya diri pun ikut dengan taruhan tersebut, dan sekarang adalah babak penentuan untuk melihat siapakah orang yang akan jatuh miskin pada pertandingan ini. Dan alangkah terkejutnya semua orang saat melihat kartu terakhir milik Ko Chun adalah as. Yang berarti dia memiliki kartu sempurna yakni 4 kartu as. Tak hanya itu, Ko Chun akhirnya membuka sebuah fakta bahwa sanya kacamata khusus milik si Abah Kamsing ternyata dibuat sekitar 2 tahun yang lalu. Sehingga kacamata tersebut termasuk barang lama di mana Ko Chun sendiri memakai alat yang sama buatan Jerman yang dibuat dalam bentuk soft lens seharga lebih mahal dari milik si Kamsing. Saat itulah Ko Chun berbisik kepada Samsul dengan mengatakan dasar pengkhianat kamu. Lalu memberikan sebuah pistol mainan sehingga ketika Samsul dikira akan membunuh Kamsing, Kamsing pun dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembak si Samsul hingga dia tewas saat itu juga. Di saat itu pula lah muncul si naga yang langsung menodongkan pistol kepada mereka semua. Di mana Ko Chun yang cerdas pun telah merencanakan semua ini untuk membalaskan dendam si pria Jepang kepada Kamsing. Di mana saat Ko Chun akan diberi sebagian uang dari kemenangan tersebut. Ko Chun pun menolaknya dan hanya ingin diberikan satu coklat favoritnya dan juga ingin agar si naga menjadi bodyguard sekaligus orang kepercayaannya yang baru. Saat itu jugalah Michael memanggil Ko Chun namun dengan kembalinya ingatan dia dan kehidupannya sebagai seorang sang dewa judi.
Mustahil bagi dia untuk bisa mengingat Michael yang bukan siapa-siapa sehingga ia hanya pasrah menerima nasibnya. Michael pun kembali ke kehidupannya seperti biasa yakni seorang pengangguran. Dan tiba-tiba muncullah Ko Chun bersama nenek Michael yang sudah diberikan kalung emas 50 gram. Di mana Ko Chun selama ini pura-pura tidak mengingatnya sampai rencana balas dendamnya selesai dan mulai sekarang Michael dijadikan murid sekaligus partner yang memiliki potensi untuk bisa melanjutkan gelarnya sebagai dewa judi selanjutnya.